dikatakan begini, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu. Saya tanya dulu sama Anda, kamu di situ siapa? Loh, jamak itu kepada orang. Oh, nggak bisa dong, nggak bisa dong. Tidak bisa dong, nggak bisa, nggak bisa. Tunggu. Yesus berbicara kepada siapa? Yesus berbicara kepada siapa dulu? Itu dulu. Oh iya, jangan Anda nggak paham. Anda paham terjemahan hadits, Anda nggak paham bahasa Indonesia dari kitab Anda sendiri. Waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepada kamu. Kamu di situ siapa? Betul. Kepada orang-orang audiens yang ada di hadapan Yesus, betul? Berarti datang di abad pertama. Maka di ayat 16. Datang di abad berapa? Datang di abad berapa? Makanya di ayat 16-nya dikatakan apa? Sabar. Ini gimana? Sabar. Saya ngomongnya gantian. Saya tanggapin. Saya akan tetap membahas ini. Oke. Anda dulu harus nyaman dengan kondisi ini. Yesus berpesan kepada orang-orang yang adalah muridnya, betul? Bukan hanya kepada muridnya itu. Mulai berbohong. Dari sini aja Anda bohong. Kok Anda mengatakan bukan hanya kepada muridnya? Matius 5 sampai Matius 7 itu adalah khotbah di atas bukit. Jadi banyak orang ini dia berbicara kepada murid, datang kepada kamu. Tapi banyak orang di situ kan? Bukan kamu di situ siapa? Makanya kamu siapa di situ? Oke, bukan muridnya tapi banyak orang. Ya udah, bukan muridnya tapi banyak orang. Oke. Orang-orang ini sabar. Apakah Nabi Muhammad ada di situ di abad pertama datang kepada mereka? Saya tanggapin. Silakan. Makanya ini kan konteks dari Matius 5 sampai Matius 7. Ini kan khotbah di atas bukit. Betul? Banyak orang yang ada di situ dikhotbahi oleh Yesus. Murid-muridnya ada, orang-orang. Itu semua audiens di depannya. Apa yang dikatakan kepada mereka? Hati-hati kepada orang yang datang kepadamu. Artinya pertanyaan saya sebentar dong. Pertanyaan saya, apakah Nabi Muhammad datang? Apakah Nabi Muhammad datang? Mau ganti yang ngomong? Enggak usah panjang lebar. Apakah Nabi Muhammad datang? Anda tadi ngomong, saya dengerin. Maunya dialognya interogasi apa bergantian? Apakah Nabi Muhammad datang di abad pertama? Oh tidak. Alhamdulillah. Berarti yang datang kepada mereka Nabi Muhammad atau bukan? Poinnya adalah di ayat 16-nya, dari buahnya. Iya, nanti buahnya. Ya makanya gantian buahnya itu. Ini buahnya itu akan ketahuan. Mau gimana diskusinya? Buahnya itu akan ketahuan. Diskusinya dapat 16. Saya ngomong. Iya, kan kita gantian. Ya udah, saya ngomong, Anda diam dong. Ya oke. Silakan. Makanya kan di sini loh, kan kita pakai ayat ya, saya jelasin. Di situ di ayat 15, 16, 17 itu adalah satu pesan yang utuh. Hati-hati orang yang datang kepadamu. Kepada kamu. Sebentar dong. Kepada kamu. Ini gimana sih? Kepada kamu. Saya diam. Sebelum dari buahnya, sebelum kita ke buahnya. Ini katanya guru. Sebelum kita ke buahnya, kita bahas dulu ya. Tunggu. Sebelum kita bahas buahnya, kita bahas dulu yang datang kepada mereka siapa. Betul. Itu dulu. Tapi kan gini. Dengerin. Sabar dulu, gantian ngomong. Kenapa setiap saya ngomong Anda selalu kayak sok pintar kali? Ya Allah ya Karim. Ya gantian. Dengar. Yang datang kepada kamu. Kita bahas itu dulu. Yang datang kepada murid Yesus, Nabi Muhammad kah pada abad pertama atau Paulus? Jawab dulu itu. Itu dulu, baru masuk ke buahnya. Saya jawab ya. Yang datang kepada murid Yesus itu bukan Nabi Muhammad, tapi Yesus mengatakan dari ayat ini sampai kepada ayat 22-nya itu berbicara tentang apa? 23. Sebentar dong. Sampai 23 satu perikop. Saya ajarin sampai 23. Ya ini Anda ngomong, saya diam. Saya ngomong, Anda ngomong. Gimana dialognya ini?
Jangan kayak Gimana? bencong. Enggak, Jadi maunya gimana? jangan Maunya gitu. gimana? Jangan Anda begini. Saya nggak ngomong, suka saya- laki-laki yang kayak bencong gitu. Nggak suka saya. Nggak suka. Bukan, Nggak Anda suka. ngomong saya diam. Yang tegas. yang Saya tegas. ngomong Oke. Anda diam. Jadi gini, Oh. dengar. Anda sudah mengakui. Ini giliran saya, boleh nggak kita gantian ngomongnya? Iya, ini kan Boleh nggak? gantian. Ini kan gantian. Yang saya belum ngomong, Anda udah potong. Anda sudah Gimana menjawab ini Nabi diskusinya? Muhammad yang tidak datang. Ini nggak dikasih. Jangan kayak bencong. Dengerin, gantian. Tutup kamera kalau Anda kayak bencong. Saya nggak suka. Tutup kameranya. Ya gitu Kok aja. takut? Namanya gimana Bukan, sih? aku nggak suka kalau Anda kayak waria gitu loh. Anda begini aja. Waria Nah. gimana? Gayamu itu, Bung. Gayamu kayak gini-gini tuh aku nggak suka. Nah, kamu Aku nggak ngomong suka, saya aku nggak diam, suka. saya diam. Makanya Saya ngomong Anda diam. tegakkan dong. aja kepalamu, jangan kayak waria Loh, gini-gini. kok jadi ngatur-ngatur mimik badan saya? Ini mau diskusi apa mau nyetel? Gitu. Oke, gitu aja. Nah, Ya, sekarang silakan. kamu sudah mengakui bahwa yang datang kepada murid-murid Yesus bukan Nabi Muhammad. Tuntaskan itu dulu. Jadi siapa yang Nggak datang? berhenti di situ. Jadi Kan siapa bukan yang cuma datang? satu ayat Tunggu, itu. tunggu. Bukan Nabi Muhammad. Jadi siapa yang datang kepada murid Yesus? Banyak yang datang kepada mereka. Termasuk Paulus? Betul. Bagus, sudah selesai. Silakan. Nah, sekarang Ya. dari buahnya. Jadi nabiku bukan Ya udah ya? saya kapan saya ngomongnya Nabiku. sih ini orang ngomong Saya ulang lagi. terus. Nabiku Kapan saya bukan ya? ngomongnya? Nabiku bukan ya? Nggak datang ya di situ? Sudah, boleh giliran Nggak saya. datang kan nabiku di situ? Nggak datang. Oke, Muhammad oke, nggak sip, ketemu sip. sama murid-murid Sip. Yesus. Oke, saya yang Sip, ngomong. sip. Boleh? Oke, silakan. Oke, ini berbicara tentang apa? Makanya ini loh, Silakan. kasih data. Nabi Muhammad Ini nggak lagi. mau Oke, diskusi. silakan. Iya, Paulus termasuk. gantian dong. Silakan Anda Aduh. masuk dari buahnya, silakan. Silakan. Lucu ini yang dianggap berunda kok diskusi nggak mau gantian ngomongnya. Ini saya bukain datanya ya. Makanya kan jelas ayat ini berkata ya. Jadi ayat ini tuh nggak selesai di ayat 15. Langsung ke 16-nya kita lanjut, ke 17-nya. Bahkan kalau kita baca ya, nih di ayat 22-nya ini pada hari terakhir, artinya tidak putus pada saat itu. Makanya konteks ayat ini jangan dibaca cuma ayat 15 doang. Ada ayat 16-nya. Apa ayat 16-nya? Kita baca poinnya apa? Kita baca 16 dan 17. Poinnya adalah dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Artinya kalau buahnya buruk itu nabi palsu. Kalau buahnya Oke. baik itu pasti sebentar. Ini gimana sih? Kan udah Dia itu ngomong nggak perlu cuma dibaca, dengerin. itu kita udah tahu. Itu kita sudah tahu. Tadi Anda ngomong saya dengerin. Kenapa Ya, sekarang kan saya ngomong sudah. potong? Kan sudah. Belum Kan sudah. selesai. Belum selesai. Kan tadi 16-nya. Enggak, gini, jangan dengerin. Diskusi yang benar, Anda ngomong, selesaikan, dapat saya poinnya, saya tanggap. Saya ngomong, Anda dapat poinnya gitu loh, baru Anda tanggapin. Saya belum selesai ngomong. muter balik Anda. Kok muter-muter? Muter. Saya aja belum selesai ngomong, udah Anda potong. Kita bahas kalau gitu, kita runut baik, kita runut. Kenapa kalau orang yang Kita awal runut. naik ke sini kamu biarin ngomong panjang, tapi orang yang buka Kita data runut. malah nggak dikasih waktu? Gimana Kita ini runut, diskusinya? kita runut. Jangan kayak waria, please. Saya ngomong dulu. Data 15 Kan belum- kita runut dulu. Kita runut dulu ke 15. Waspadalah. Kan sudah tadi. Belum. Waspadalah. Enggak, ini boleh nggak gantian ngomong? Boleh nggak gantian? Iya, setelah saya kamu ngomong. Ya udah, saya ngomong dong. Kita data 15 Saya ngomong dulu. dong. Data 15 dulu, data Silakan. 15. Nah, waspadalah Silakan. kepada nabi palsu yang datang kepada kamu. Yang datang kepada kamu, satu kandidatnya sudah kita tebak tadi, Paulus. Anda mengiyakan. Banyak Bukan orang kan? yang datang kepada murid. Termasuk Yesus. Paulus. Banyak orang. Termasuk Paulus kan? Paulus. Oke, Makanya baik. kita lihat buahnya. Apakah Kemudian, Paulus? iya, sabar. Jangan ke situ dulu. Jangan ke situ Loh, kok dulu. jadi ke situ? Ayatnya nyambung kok. 15 dulu bencong. Jadi di situ Marah. dikata, Kok jadi marah sih? saya nggak Kok suka jadi nyerang loh. pribadi? Iya, gayamu itu loh. Please. Ya makanya gini loh, Juma, gini dengerin. Saya Dengerin ya. biarkan Kita- saya kita sebelum ngomong masuk. dulu. Gini. Biarkan saya Oh iya, ngomong. silakan. Ini komal Silakan. saya loh. Iya silakan. Saya tinggal turunkan Anda kalau saya tidak mau. Saya ini mau dialog samamu. Makanya kau diam. Kalau Silakan. tidak langsung kuturunkan. Ya, silakan. Di 15-nya, dengarkan. Di 15-nya dikatakan, waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepada kamu. Nabi Muhammad nggak datang. Yang datang Paulus salah satunya. Nyamar seperti domba. Nabi Muhammad tidak pernah nyamar ngaku-ngaku Yahudi. Catat itu.
Domba itu Yahudi, Yeremia 50 nomor 23, nomor 17 dan seterusnya. Yang disebut domba adalah Bani Yakub. Nabiku Nabi Muhammad bukan Bani Yakub, tidak pernah menyamar Bani Yakub, nggak pernah nyamar Yahudi. Dua ya, bukan nabiku. Paulus dia kelahiran Roma, mengaku sebagai Bani Israel. Dia bukan murid Yesus, menyamar sebagai murid Paulus kelahiran Yesus. Roma itu di mana ya? Nanti saya kasih datanya, sabar. Ya kasih lah, masa ngomong kita edukasi Tunggu, orang di bawah, masa ceramah? dengarkan. Ya datanya mana? Sabar. Paulus kelahiran Roma mana? Sabar. Nanti akan saya tunjukkan di kisah para rasul. Nah, silakan, coba. begitu murid Yesus Kisah Rasul ini. berapa? Sabar, katanya gantian. Ya datanya dong, kan Anda Iya, sabar dulu, datanya Mape. mana? Sabar, Mape. Bilang sabar. Sabar, Mape. Kita masih bahas yang ini tentang nabi palsu. Aja mana? Anda turun ya, bisa ya? Saya turunkan ya. Oke? Bencong. Kamu nggak mau diturun? Gayamu kayak bencong, aku nggak suka. Aku nggak suka gayamu kayak perempuan gitu loh. Maksa kali kayak laki-laki, tapi kelihatan bencong yang nggak suka. Coba kau diskusi yang stabil aja. Bahasa tubuhmu itu loh kayak waria gitu loh. Yang kayak laki-laki dulu dong, laki-laki. Jangan kayak bawa titi gitu loh. Diskusi agama kok begitu gayanya. Sudah rambutnya dibikin kayak mana, kacamata kayak kuda. Bahasanya kayak gitu. Ya, kalau mau kita diskusi itu yang elegan. Jangan menggunakan gaya-gaya kayak perempuan, kayak bencong. Gak suka aku lihat, jengkel aku lihat. Gayanya apa itu? Kayak penari latar, kebiasaan di gereja. Letui kali gayanya. Bolu presto kau itu, ikan presto. Tapi kau mau diskusi itu kau latihan kungfu dulu, kasih jantan dulu dirimu itu. Diskusi kok gitu. Paulus itu kelahiran Roma. Silakan oten yang lain. Gak butuh orang yang tak punya ilmu gitu. Lari ke Nabi Muhammad. Ayat 15 aja udah keok. Nabi Muhammad tidak datang. Dia larinya ke Nabi Muhammad. Begonya sekampung. Ayo silakan saudara-saudara non-muslim yang lain. Diskusi itu yang gimana gitu ya. Gayanya ya ampun bikin muntah. Bencong selebar. Gayanya menjijikkan kali. Gayanya sok paten, sok hebat. Coba teman-teman yang non muslim, yang muslim minta tolong dong di ini ya. Silakan dari Katolik, Protestan. Alhamdulillah masih Kristen bang. Alhamdulillah, syukurlah, mudah-mudahan seterusnya. Oke. Ini kita membahas tentang nabi palsu. Silakan Anda bernarasi dulu. Siap. Kalau dari saya bang, saya lebih ke konsep Tuhan aja bang. Ini kan pokok permasalahan kan dari konsep Tuhan sendiri masalahnya. Ya, boleh silakan. Menurut Bang Zuma yang saya hormati, konsep ketuhanan itu seperti apa bang? Seperti ajaran Yesus bang. Hidup kekal itu adalah mengenal Elohim, satu-satunya Tuhan yang benar. Nggak ada dua, nggak ada tiga. Itu hidup kekal itu mengenal Tuhannya Yahudi sebagai satu-satunya Tuhan. Nggak ada yang lain. Anak orang, ponaan orang, sepupu orang, cucu orang, kakek orang, jangan dituhankan. Itu konsep Tuhan yang benar. Oke, silakan. Itu penonton banyak yang minta saya open cam bang. Silakan. Lebih baik on cam apa gimana bang? On cam. Yang penting jangan kayak tadi ya. Jangan kayak cicak kepanasan. Saya nggak karu-karuan loh bang, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa bang. Oke, silakan. Jadi menurut Yesus di dalam Lukas
12:29. Jadi konsep Tuhan yang benar itu adalah Tuhan itu satu-satunya, tidak dua-duanya apalagi tiga-tiganya. Silakan. Pendapat bang. Pendapat. Ya. Itu cuma utusan bang. Iya. Yesus utusan. Lalu bagaimana dengan orang-orang Kristen yang menuhankan Yesus? Itu Yesus objek. Tuhan objek bang. Sebagai objek Tuhan. Maksudnya patungnya gitu, seakan-akan patungnya kayak orang Buddha, memuji patung Buddha sebagai objek doang. Objek. Yesus itu objek bang. Yesus itu utusan yang diutus, ya kan, untuk menyampaikan firman. Sebagai firman itu sendiri. Ya, nah yang menyembah maksudku, yang menyembah Yesus ini itu gimana menurut saudara? Ya disembah sebagai objek. Karena Yesus juga mengatakan, sembahlah Allah Bapamu, satu-satunya Allah yang benar. Ya Nah, kan? terus kenapa Kan menyembah sebagai- Yesus? Loh, sebagai objek bang. Ya, Karena apa? Kan sering berarti ada dua sembahan. Pagan itu namanya. coba Anda searching, objek itu apa? Maknanya apa? Iya, Anda menyembah Yesus, menuhankan Yesus, karena Anda tidak bisa melihat Bapa, maka yang Anda sembah adalah utusannya, kan gitu. Makanya Iya kan? Oten kan sering kali ya kan bilang bahwa Yesus itu wajah Allah, Yesus itu gambar Allah, kan seperti itu kan? Iya. Nah, terus Nah, karena apa bang? Satu-satunya utusan ya kan, yang terlahir di dunia tanpa persetubuhan manusia cuma Yesus bang. nah sekarang pencipta langit dan bumi itu utusan atau bukan? Bentar, ya kan tadi saya bilang objek bang. Nah, Kalau kodratnya kodratnya gitu. Ya kan Tuhan itu manusia atau bukan? itu Yesus diturunkan sebagai manusia bang, sebagai penyampai firman. Dia Kan Tuhan fair. atau bukan? Loh, manusia. Bukan Tuhan kan? Loh, Yesus kan manusia turun ke dunia ini. Berarti bukan Tuhan kan? Manusia bang. Iya, berarti Masa bukan saya Tuhan. begini? Manusia. Nah, terus kenapa disembah? Loh, Oten kan sering bilang ya kan bahwa Yesus itu gambar Allah, wajah Ya, Allah. kenapa Allah gitu. disembah? Pertanyaan saya, kenapa saya nggak peduli dengan dia adalah wajah Allah atau apapun itu? Kenapa disembah? Kalau Tuhannya satu, kenapa Yesus disembah? Loh, itu kan iman Oten bang. Iman kan kepercayaan. Justru karena itu, kenapa kepercayaannya begitu? Katanya mau bahas konsep ketuhanan. Iman loh. Kenapa Bang. menyembah kepada yang bukan Tuhan, gitu loh? Nah, iya, itu kan iman kan kepercayaan. Kepercayaan seseorang ini bisa enggak kita pengaruhi? Bisa enggak? Bukan mau pengaruh, saya paksa. bertanya, kenapa kalau Tuhan satu, kenapa kalian menyembah ciptaan Tuhan, gitu loh? Loh, iya, itu kan iman mereka. Masa kita paksakan? Kalau itu Nah, kan sudah justru berpikir kan- logika, Bang. Justru karena itu kita bertanya, kenapa menyembah ciptaan Tuhan? Saya kan sudah berpikir logika, ya kan? Yesus utusan. Yesus sering bilang, sembahlah Allah Bapamu, ya kan? Satu-satunya Allah yang benar, ya kan? Terus kenapa menyembah Yesus? Loh, kok masih maksa saya Anda itu? Saya sudah fair loh, sudah final, sudah katakan Yesus utusan. Yesus turun ke dunia sebagai manusia. Terus yang Anda sembah yang mana? Loh, Anda kok masih maksa saya? Saya ini harus menjawab apa supaya Anda ini kuat gitu loh. Ya, saya bertanya, Anda menyembah siapa? Allah Bapa bisa, satu-satunya sang sumber. Berarti nggak nyembah Yesus kan? Diulangi lagi. Yesus itu utusan. Berarti Anda nggak nyembah Yesus? Yesus utusan, Bang. Ya saya tahu, kalau dia ngajarin saya. Nah, ya sudah, saya kan fair. Fair kan Ya, saya? nah sekarang Yesus itu Anda sembah atau tidak? Namanya iman, Bang. Terserah, Bang. Yesus anak Tuhan, Yesus putra Tuhan, Yesus wajah Tuhan. Enggak apa-apa. Berarti anda sembah. Bilang aja, jujur aja, iya kami sembah. Bilang aja gitu. Saya Itu aja, sembah, Pak. saya hormati, saya ikuti. ajarannya. Itu.
Anda sembah ternyata, ya sudah. Saya ikuti ajarannya loh. Gitu loh. Berarti Anda menyembah utusan Tuhan, menyembah ciptaan Tuhan. Ya sudah, itulah agama Anda. Habis itu Anda mengatakan Tuhan itu Bapa yang ada di surga. Tapi hari Minggu nyembah Yesus anak orang. Kan itu iman mereka Bang. Terserah kan? Apa Ya, salah? memang terserah mau nyembah kancing babi juga boleh. Ini kan perbandingan agama, Bung. Ini perbandingan agama. Terus mau kita bubarkan orang beribadah. Lu kok mau dibubarkan? Anda nggak layak diskusi dengan saya. Maaf sayang, maaf. Nggak dibawa. Nggak ada ilmunya. Itu imannya orang. Emang harus kita bubarkan. Ya, yang bilang itu imanku siapa? Ini kita diskusi lintas iman. Aneh-aneh aja teman-teman. Ini pengaruh apa kira-kira teman-teman? Halo? Katolik? Protestan, Katolik? Kristen. Silakan buka kamera. Oke, sepakat kita ya, sama-sama buka kamera. Iya bang, iya Jadi bang. sahabat buka masker dulu. Buka aja kameranya, buka kamera. Kamera nggak perlu kamera, buka dulu Ya kamera. sudah. Masker baru buka. Ya udah, abang di bawah. Takut Abang kau kan? takut. Takut kau kan? Yang takut siapa? Anda sudah kunaikkan ke sini, saya buka komal. Kalau saya takut mending tidur. Yang pertama, tidak ada Nabi Muhammad datang ke abad pertama. Yang kedua, tidak menyembah Yesus. Tetapi karena Yesus wajah Tuhan, dia adalah objek, maka disembah. Yang ketiga, ribut sama masker. Kira-kira yang keempat, apalagi teman-teman? Ini sengaja saya ngambil tema ini, Nabi palsu. Kenapa? Karena sesi kedua nanti dengan murtadin palsu itu, murtadin odong-odong itu, dia pilih tema ini, Nabi palsu. Makanya saya ingin dia lihat bagaimana saya mengkanter ya, orang-orang yang menuduh Nabi Muhammad palsu atau materi-materi saya tentang Nabi palsu, supaya dia punya pelajaran, supaya dia punya materi. Terlebih dahulu dia belajar, oh Bang Suma di sini materinya, oh Bang Suma ini tangkisannya. Kayak gitu maksudku. Supaya jangan saya permalukan kali nanti. Setidaknya setelah dia lihat saya semalam, dia akan selalu lihat saya diskusi. Oh ini materinya Bang Suma, kalau Nabi palsu dia pakai Matius sekian, Lukas sekian, kan gitu. Supaya dia sudah ada bekal nanti, jangan dipermalukan kali kayak semalam. Betul-betul saya aja kasihan lihatnya. Makanya saya, ya udahlah, cukuplah sampai sini. Kasihan kali nanti kamu langsung ini, apa istilahnya tuh, monofaus kalau dilanjutkan lagi. Kenapa jadi nyanyikan agamanya ya? Tuhan mati dibunuh oleh manusia, Tuhan netek sama manusia, Tuhan dilahirkan manusia. Itu hayalan. Itu hayalan. Itu hayalan itu. Tuhan turun ke bumi jadi bayi. Itu hayalan. Manusia melahirkan Tuhan. Itu hayalan. Tuhan mati digantung. Itu hayalan. Agamamu hayalan. Tuhan keluar dari kubur. Itu hayalan. Kok nyindir agama lo? Kalau kita mana ada hayalan? Sholat Yesus lakukan, sunat Yesus lakukan, apalagi ibadah di sinagoge Maqdis kami lakukan juga, Yesus lakukan juga. Yesus ibadah di Baitullah, kami juga ibadah di Baitullah. Yesus puasa, kami juga puasa. Mana yang hayalan? Yang hayalan itu yang mingguan. Yesus gak pernah mingguan. Nyembah Yesus, Yesus gak pernah nyembah Yesus. Tidak bersunat, Yesus bersunat. Tidak puasa, Yesus puasa. Ya, itu yang hayalan. Natalan, apa itu? Yesus pernah lakukan nggak tuh? Nggak pernah. Ya, itulah yang hayalan. Menghayal masuk surga, merasukan Paulus, itu hayalan tuh. Katolik Protestan abang? Halo? Ya, ya. Katolik Protestan? Protes. Oke, silakan buka kameranya. Mana abangnya?
Kan katanya buka kamera, buka masker. Buka masker dulu. Ya udah, Anda ke gereja aja bang. Di gereja ini tempat diskusi. Silakan teman-teman yang non muslim, yang lainnya silakan naik. Ini Bang Kaisar sudah 4 kali minta. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Halo. Halo, Bang Kaisar. Halo. Halo, Bang. Selamat siang Bang Suma. Katolik Protestan, Bang? Katolik. Oke, baik. Boleh kenal ya Bang Suma ya. Saya suka sekali dengar. Cuma saya pingin nanya ke Bang Suma. Ya. Ada di Matius berapa saya lupa gitu Bang Suma. Apa di Yohanes berapa saya lupa. Cuma saya mungkin Bang Suma bisa menerangkan maksudnya apa. Atau maksudnya gini. Yesus pernah ngomong gini. Sebelum Abraham ada, sebelum Abraham dijadikan, saya sudah ada. Itu maksudnya apa ya? Saya kurang paham itu. Apakah perkataan Yesus kepada muridnya atau gimana Bang Suma? Iya, itu kitab Anda yang menerangkan itu kan? Iya. Yohanes 8. Iya. Iya. Itu maksudnya gimana? Mungkin Bang Suma bisa memberi ini. Kalau saya sendiri gimana gitu Bang Suma? Iya, kalau Yohanes 8 nomor 58 itu aku ada sebelum Abraham ada. Ya. Itu sebagai kemuliaan. Itu kemuliaan yang diberikan oleh Tuhan kepada beliau, di mana Yesus ini dia sendiri mengatakan di dalam Yohanes 13, Yohanes 17, kemuliaan yang diberikan kepadanya sebelum dunia ada. Ya. Berarti yang dimaksud beliau di sana ya kemuliaan yang Allah sudah persiapkan untuk dia sebagai nabi, sebagai rasul. Bukan berarti dia itu adalah Tuhan. Kenapa? Karena karena alasan aku ada sebelum Abraham ada, berarti Salomo lebih Tuhan dia. Karena di dalam Amsal 8 nomor 20, Salomo sendiri di dalam suratnya mengatakan aku ada sebelum langit digariskan. Jauh lebih hebat berarti Salomo. Begitu juga ketika diterangkan di dalam kitab Efesus 1 nomor 4, bahwasanya segala sesuatu yang telah ada saat ini itu adalah sesuatu yang sudah lama ada. Artinya bahwa kita sudah dipilih oleh Tuhan sebelum dunia ada. Kita sudah ada, dipilih sebelum dunia dijadikan. Berarti kita lebih tua dari Yesus. Kalau kita mau berdasar terhadap tafsiran Yesus Tuhan karena dia ada sebelum Abraham ada. Efesus 1 nomor 4 kita ada sebelum dunia dijadikan. Berarti ya gimana, kita Tuhan juga berarti kalau gitu. Jadi itu bukan dasar pijakan Bang untuk mengatakan Yesus itu Tuhan gitu. Iya. Ya terima kasih sekali Bang Suma. Sama-sama. Ya. Oke. Salam sehat, tetap semangat Bang Suma. Baik Saudara Kaisar, terima kasih. Kita naikkan yang saudara kita non muslimnya Bang ya. Ya. Oke. Iya, silakan. Bang, saya boleh bertanya? Itu temanya ada. Iya, Itu maksudnya begini Bang. Iya. Saya setiap kali naik ke komunitas muslim, mereka selalu bertanya, termasuk abang selalu bertanya. Jadi mungkin abang kasih saya kesempatan untuk bertanya, bisa? Ini tema Bang. Saya boleh bertanya tidak Bang? Ini ada tema. Ada orang yang boleh bertanya, murni mau belajar, dengan orang yang dari mukanya saja itu tujuannya untuk menghujat. Oke?
Kenapa abang bisa berasumsi begitu? Kelihatan dari muka wajah Anda. Kenapa abang bisa berasumsi begitu? Kalau saya bilang abang juga, abang buat tema ini untuk berhujat. Ini Nabi palsu, bisa bahas Nabi Muhammad, buktikan kalau beliau Nabi Muhammad palsu. Itu maksudnya. Ini yang kita bahas. Saya tidak berbicara Muhammad, bang. Saya ada mau tanya yang lain. Ini tema, ada tema. Abang juga buat tema ini untuk menghujat. Kok bisa menghujat? Itu kan asumsi saya, abang tidak boleh marah dong. ini Nabi palsu kita buktikan melalui Bible kalau memang ada, melalui Al-Quran kalau memang ada. Silakan kita bahas. Itu loh. Kalau Oten dipercaya mana bisa. Tidak bisa dipercaya dong. Oten itu kan Takut bunglon. ditanya tuh. Loh, silakan Anda tanya tentang tema ini ke saya. 1000 pertanyaan pun saya jawab. Tema ini tapi percuma saya bikin tema kalau Anda bertanya yang lain. Artinya Anda itu takut, tidak siap berarti. Saya bukan takut, bang. Abang yang takut, abang buka tongnya tapi tidak mau ditanya. Loh, ini Anda tanya saya 1000 pertanyaan, ada tema ini. Siapa yang bisa dipercaya di Kristen? Siapa? Siapa yang bisa dipercaya? Siapa juga yang bisa dipercaya di Islam? Islam itu kan ajarannya bisa menipu, toh. Apa? Ajaran bisa nipu? Di mana? Iyalah. Di mana dalilnya? Di Islam bisa nipu? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Bisa menipu dalam 3 hal. Nah, 3 hal. Tapi kalau di Kristen seluruh hal bisa. Ayo. Tidak ada. Kalau Yesus kita buktikan. kalau ya katakan ya. Kita buktikan. Yesus katakan, kalau Itu ya Yesus. katakan ya. Itu Yesus. Saya tidak tanya. Mulai dia. Begitu, Bang. Saya tidak tanya Yesus. Yesusnya orang benar. Yes. Itu nabiku. Yesus orang benar, Nah, makanya yang kami saya buktikan. bahas, yang saya katakan di dalam Kristen, bukan di dalam Yesus, tuyul. Di dalam Kristen bisa Di dalam berdusta Isa juga dalam itu segala benar. hal. Anda baca kitab saudara di dalam 1 Korintus 9. Ayo. Bisa berdusta dalam segala hal. Ayo. Ini yang bisa berdusta dalam segala hal. Roma 5. Nih dalilnya nih, saya kasih dalil. Saya kasih dalil. Kalau tidak katakan tidak, Saya apa yang saya lebih kasih dari dalil. itu? Itu Yesus, yang saya tanya agamamu. Roma 5 nomor 20. Di mana dosa makin banyak, di situ kasih karunia Tuhan makin berlimpah. Ya memang toh, Bang. Abang bisa menerjemahkan. Saya Abang bisa ulang. menerjemahkan Saya- bahasa itu atau tidak? Iya, di Karena mana? begitu banyak dosa. Tak sabar, Bang. Saya jelaskan, Bang. Karena abang bawa ayat itu. silakan. Saya jelaskan buat abang supaya abang Silakan, tidak, Bang. silakan. Karena makin banyak dosa di muka bumi, Oke. makanya Yesus turun ke bumi Oke. untuk menghapus dosa-dosa itu. Makanya bertambahlah nikmat Tuhan di situ. Begitu, bukan menafsirkan kayak abang itu. Ayo kita bicara tentang nabi palsu. takut saya bahas. Maksud apa, Bang? Abang lari ke sana kemari. Iya kan Anda Di Kristen itu tidak ada itu. Tidak ada celah untuk dalil. berbohong di Kristen. dalil. Tidak ada celah untuk berbohong di Kristen karena sudah Oke, baik. Saya Kalau buktikan. ya, Kita buktikan langsung. Kita Kalau buktikan tidak, langsung. katakan tidak. Kita buktikan Yang langsung. lebih dari itu Kita berasal dari buktikan sini. langsung. Oke. Maria melahirkan pencipta atau Maria melahirkan ciptaan? Jawab. Langsung bohong pasti. Bohong pasti, langsung dusta. Apa yang bohong? Nah, Maria melahirkan pencipta atau Maria melahirkan ciptaan? Langsung mau bingung dia. Aduh, gimana kalau saya bilang pencipta? Saya bohong. Kalau saya bilang ciptaan, berarti saya menyembah ciptaan. Ayo jawab. Langsung ungu muka. Apa yang kau tanya? langsung. Pertanyaan itu sudah Coba, begini, Bang. langsung ungu Pertanyaan mukanya itu langsung. sudah dijawab di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai Langsung 3. ungu Itu sudah mukanya. jelas. Oh, Yesus Itu berfirman. dusta kan, langsung dusta kan, udah kubilang. Sudah kubilang langsung Makanya kau dengar saya dusta. jawab daripada nabi palsu. Langsung Kan sudah dusta dibuat. dia, langsung Oleh berdusta.
bahwa apa kan udah kubuktikan, yang pasti ada di- dusta kan teman-teman, pada langsung dalam diri tidak butuh detik, tidak butuh detik langsung dusta dia kan. Itulah yang agamamu. dusta? Saya bawa ayat, Bang. Saya bawa Nah, sekarang ayat, pertanyaan 1 saya, ayat 1 sampai yang 13. dilahirkan, Firman itu. Maria dulu, itu Bang. pencipta atau ciptaan? Jawab. Ya, ayat Alkitab bilang hari ini telah lahir bagimu selamat Yesus. Langsung dusta Apa dia. masalahnya? Langsung dusta. Jelas. Saya Ketika ulang bilang lagi. hari ini telah Untuk lahir yang bagimu keempat kali. Yesus. Yang Juru selamat di keempat kota Daud. kalinya saya tanya. Maria melahirkan pencipta atau melahirkan ciptaan? Jawab. Nah, saya jawab pakai ayat. Yesus bilang apa? Firman Tuhan bilang apa? Hari ini telah lahir bagimu Yesus Tuhan di kota Daud. Oke. Apa Yang maksudnya? lahir pencipta atau ciptaan? Ya, ayatnya tadi sudah bilang Yesus Iya, ayat Tuhan itu di kota mengatakan Daud. Yesus itu yang lahir ini Maaf, pencipta. Yesus Tuhan. Yang lahir Berarti yang Maria yang lahir di kota Daud. Yang berarti yang dilahirkan oleh Maria adalah Sang Firman yang menjadi manusia, yang dilahirkan dia adalah Tuhan. Pencipta atau ciptaan yang dilahirkan? Saya sudah jawab Pak, tidak ada Ya, tadi dusta. bahwa Ya, ini telah lahir dusta itu Yesus Tuhan identik di kota dengan Daud. kelicikan. Dusta itu selalu dengan kelicikan. Kasihan Pertanyaannya, semua. yang dilahirkan Maria pencipta atau ciptaan? Yang dilahirkan Maria sesuai dengan ayat Alkitab, hari ini telah lahir bagimu. Yang lahir itu pencipta atau ciptaan? Tuhan di kota Daud. Yang Sudah, lahir ini yang kutanya. Justru karena adanya data itu maka muncul pertanyaan. Yang lahir di kota Daud itu yang disebut juru selamat kalian itu pencipta atau ciptaan? Cuma, kenapa tahu? Orang kasih dalil tidak mau terima. Kenapa? Tertawa. Kau punya. Cuma, ini baru saya tahu bahwa semua ini tidak ada ilmu. Karena ketika dia tanya kita bawa dalil dia tidak mau terima. Nah, kalau kau baca saya bawa dalil ini. Lukas 2 ayat 11. Coba kau baca Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Tuhan di kota Daud. yang lahir di kota Berarti yang Daud lahir itu itu yang ditanya. Justru dalil itu yang kupertanyakan. Yang lahir di kota Daud itu pencipta atau ciptaan? Pertanyaanmu ini jelas. Kalau kau anak TK baru kau tidak bisa menerangkan ayat ini dengan baik karena sudah di sini. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, pertanyaan Itu sudah saya. jelas berarti yang dengar dulu. Berarti yang lahir Abang pencipta. dengar, supaya jelas. Dengar dulu. Karena di Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 dikatakan bahwa Firman itu telah pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Ayat 14-nya, Firman itu telah menjadi manusia. Makanya korelasi dengan Lukas 2 ayat 11 ini, hari ini telah lahir bagimu juru selamat Yesus Tuhan di kota Daud. Berarti yang lahir itu adalah Sang Tuhan. Begitu, Pencipta Pak. atau bukan? Pencipta berarti. Yesus itu pencipta, Firman itu menciptakan segala sesuatu. Berarti Maria melahirkan Sekarang pencipta. saya balik bertanya, Bang. Berarti Jangan Maria- bertanya terus. Berarti Maria Gantian melahirkan saya pencipta. bertanya lagi. Berarti Maria Gantian melahirkan saya pencipta. tanya, Bang. Saya sudah jawab. Saya sudah jawab pertanyaanmu. Sekarang gantian Berarti saya yang tanya. kesimpulan berarti Maria melahirkan pencipta. Abang, sekarang gantian saya tanya. Baru nanti sebentar kita mau kesimpulan sama-sama. Berarti Maria melahirkan pencipta. Kau takut ditanya semua. Katanya kau Ustadz. Berarti Maria melahirkan pencipta. Gitu. Ini Tuhan, ini Yesus. Ini ayatnya jelas Yesus. Iya, Kristus berarti Tuhan di kota berarti Daud. ciptaan melahirkan penciptanya gitu. Ini Yesus Kristus Tuhan. Iya, imanmu yang saya tanya, imanmu.
Iman dan akalmu yang saya tanya, berarti pencipta. Menurut Anda, Berarti ayat pencipta. ini menjelaskan apa, Bang? Berarti pencipta. Abang, menurut Abang, ayat Lukas 2 ayat 11 ini menjelaskan apa, Bang? Coba. Menjelaskan manusia yang diurapi Tuhan dilahirkan oleh ibunya Maria di kota Daud, juru selamat bagi kaumnya Bani Israel. Itu menurutku. Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Itu menurut Kristen. Itu menurut Kristen. Ini ayatnya jelas ini. Itu menurut Kristen. Menurut Islam juga. Menurut Yahudi, Menurut Islam, Kristus Bang, itu manusia. menurut Islam, Kristus itu manusia. Bang, menurut Islam itu yang dikandung itu apa? Yang dikandung di Manusia. Manusia. Namanya Isa. Manusia. Berasal Isa. Manusia. Bang, Kalimatuhu. iya. Kalimat itu berarti firman. Iya, Bang, iya. bukan manusia, Bang. Iya, Mana? dia mengandung manusia dari kalimat Tuhan. Firman adalah firman yang berasal. Mana ada firman, masa firman dikandung? Kalimat Masa firman dikandung? Firman itu apa? Firman itu apa? Firman itu apa? Firman kalimat Allah. Yang dikandung apa? Apa yang dikandung? Manusia atau bukan? Di mana ayatnya Iya. dikandung manusia? Di mana ayatnya dia? Kan sudah dikatakan kalimatullah. Kalimatuhu. Mana? Udah dijelaskan kalimatuhu. Tidak, Bang. Minta saya minta. Bang. Kalimatuhu itu artinya Ayatnya, apa? Bang. Kalimatuhu itu Di artinya mana apa? ayatnya bahwa Kalimatuhu. Miriam Jadi ketika dikatakan manusia. Nabi Isa berasal dari kalimat Allah, berarti yang dikandung itu, Mana dalilnya, Bang? berarti yang dikandung itu adalah, dengar, berarti yang dikandung itu adalah manusia yang berasal dari perkataan Tuhan, bukan berarti yang dikandung ayatnya, Bang, manusia itu yang mengandung. surah Maryam. Kalau di Kristen jelas firman Surah Maryam ayat 19 Anda baca kali ini. Jadi jelas bagi kami umat Islam bahwasanya Nabi Isa alaihissalam ketika dikatakan kalimatullah itu jelas di dalam Al-Quran, tidak ada keraguan bagi kami. Surah Ali Imran ayat 59 gitu, Bung. Jadi bagi kami tidak ada yang ambigu. Sekarang kalau Anda ambigu, Maria melahirkan pencipta katanya, kan gitu. Oke? Benar? Benar nggak? Di dalam kitabmu bahwasanya Yesus itu diberitakan dengan pernyataan bahwasanya kamu orang Kristen menyembah ciptaan Tuhan yang adalah pencipta itu sendiri. Betul? Benar gak? Halo, Bung. pertanyaanmu, Bang, tidak jelas Pertanyaan saya sudah jelas sekali kok. Pertanyaan saya tadi pertanyaanmu? apakah Yesus itu adalah pencipta yang dilahirkan oleh ciptaan? Kau tanya lagi, apa pertanyaanmu? Mana dalilnya Teman-teman Yesus itu YouTube pencipta makasih. yang dilahirkan oleh ini ciptaannya? Mana dalilnya, Bang? Ya, makanya saya tanya tadi, Tidak ada dalilnya. yang